Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kembali lagi bersama kami yaitu kelompok 1 API, yang dimana di sini kami akan membahas mengenai tugas besar yang telah kami buat. Nah, jadi tanpa berlama-lama untuk mengenai tugas besar yang akan membahasnya, lebih pertama itu kepada teman saya. Teman saya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ciptasari dengan stambuk F5512010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain factory pattern. Di sini menggunakan single pattern. Nah, di sini ada public class DAO factory singleton. Nah, di sini ada private integer value, kemudian private integer YAML object. Kemudian di sini ada private static DAO factory singleton. Nah, di sini ada objek DAO. Kemudian new DAO factory singleton. Nah, kemudian di sini ada private DAO. Di sini dia menampung objek. Jadi objeknya itu dalam sini. Nah, kemudian di sini ini dia tipenya ini private. Kemudian di sini dia public static. Di sini maksudnya untuk public static get object ini berarti dia memanggil objek yang ada di private DAO ini. Di dalam yang ada di sini. Jadi dipanggil objeknya karena di sini private, jadi tidak bisa dipanggil, kemudian panggilnya melalui public static ini. Nah, kemudian di sini ada public data mahasiswa. Mahasiswa string data root. Jadi di sini public untuk kelas mahasiswa. Kemudian di sini fungsi yang dipanggil itu mahasiswa. Jadi di sini ada if data created sama dengan 0, maka dia mengembalikan nilai 0. Kemudian jika data create to lower ini dia sama dengan mahasiswa, maka dia mengembalikan di mahasiswa, di mahasiswa ini, kelas mahasiswa. Nah, kemudian jika data create dia ini sama dengan nilai, maka dia akan mengembalikan pada kelas nilai. Objeknya itu pada kelas nilai. Kemudian else return 0. Kemudian di sini ada public void set value integer in A. Jadi di sini ada this value, berarti dia menjalankan kelas menjalankan kelas di sini. Nah, kemudian ada public string get value. Di sini ada string A, jumlah tambah YAML object, diubah ke string, kemudian nilai value to string. Kemudian mengembalikan nilai A. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Meriska Kristimait, stambuk F551200034. Saat ini saya akan menjelaskan codingan bagian library. Nah, jadi untuk desain pattern kali ini kita membuat kelas baru, yaitu di sini kelas abstrak. Jadi kelas abstrak itu apa? Kelas abstrak ini dia tidak bisa kita secara langsung kita buatkan objek. Kita instantiate objeknya. Nah, jadi di sini kita punya kelas abstrak public, yaitu data mahasiswa. Nah, di dalamnya ini terdapat metode-metode yang nantinya akan kita implementasikan ke kelas lain sebagai pemanggilan. Nah, di sini metode pertama yaitu dataset get mahasiswa. Semuanya tipenya itu virtual karena di sini kelas-kelasnya itu membutuhkan parameternya masing-masing, jadi parameternya berbeda-beda. Sedangkan kalau misalnya di sini kita gunakan abstrak atau misalnya interface, itu otomatis semua metode yang ada di dalam sini itu harus diimplementasikan karena di sini konteksnya tidak masing-masing kelas itu berbeda-beda parameternya dan returnnya. Jadi semuanya kita taruh di sini metodenya nanti pas saat kita inheritance. Jadi walaupun misalnya kelas data mahasiswa ini kita tidak panggil, itu tetap bisa kita override. Nah, ini data mahasiswa
masing-masing kita buatkan metodenya. Jadi get data untuk mahasiswa, get data nilai untuk cari datanya juga. Yang kemudian insert data mahasiswa, insert nilai, delete data mahasiswa, delete nilai, update data mahasiswa, dan update nilai. Semuanya semuanya di sini codingannya masih kosong. Jadi kita return saja null ataupun false tergantung dari tipe data kembalian nilainya, apakah boolean atau seperti dataset. Yang kedua, ini kelas MHSDAO. Kelas ini tetap kita gunakan. Di sini dia internal, sehingga dia di luar kelas ini dia tetap digunakan. Jadi kelas ini tidak kita ubah. Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan data atau codingan-codingan yang ada di dalamnya. Jadi agar dia tetap private di dalam interface data atau namespace data MHSDAO. Nah, di sini kelas MHSDAO ini sama seperti codingan tugas kemarin. Jadi tetap sama, get data nilai, semuanya sama, codingannya sama. Jadi semuanya sama seperti ini. Sama seperti percobaan atau tugas sebelumnya. Begitu pula dengan public, get mahasiswa, get grade, dan lain-lain, itu masih sama. Ini public supaya dia bisa dipanggil di luar kelas data DAO. Di luar kelas mahasiswa DAO. Nah, yang public seperti ini, fungsi yang public seperti ini, dia return-nya kembali ke metode private yang di atasnya tadi. Ini tetap sama seperti tugas lalu, dan yang public semuanya ini kita akan panggil di kelas mahasiswa yang menginherit data mahasiswa. Nah, dari kelas data mahasiswa ini dia menjadi parent dari kelas mahasiswa. Nah, dari data mahasiswa ini kita akan mengoverride beberapa metode. Yang pertama itu get data. Jadi semua data yang di-override di sini itu yang terkait dengan window dari mahasiswa. Nah, yang di sini ada get data mahasiswa. Yang pertama kita membuat objek DAO dari kelas MHSDAO. Nah, di sini kita akan mengoverride metode dari kelas data mahasiswa, yaitu get data mahasiswa. Jadi yang di override itu kelas ini. Bisa dilihat di sini return-nya masih null. Jadi di sini kita akan return dengan DAO.getMahasiswa. Adapun DAO.getMahasiswa itu dari kelas MHSDAO, yaitu di bagian atas sini. Ini get data. Dia di return 1 dan pemanggilannya itu dari sini, dari tipe public ini. Nah, jadi kita return DAO.getMahasiswa. Begitu pula dengan metode-metode lainnya. Di sini kita tipenya public, override dengan tipe kembalian dataset, dan nama metodenya itu get data mahasiswa. Returnnya itu sesuai dengan dari kelas MHSDAO, objeknya itu DAO. Jadi returnnya itu get mahasiswa. Seperti dilihat tadi di sini dia tipenya sudah public, jadi bisa diakses langsung. Selanjutnya itu ada insert data mahasiswa. Nah, di sini parameternya disesuaikan dengan yang kelas abstrak tadi. Get data mahasiswa, insert data mahasiswa, bisa dilihat di sini parameternya banyak. Jadi kita harus menyesuaikan parameternya dengan kelas induknya. Jadi semuanya di sini, tapi isinya beda. Kita implementasikannya berbeda. Jadi returnnya dari metode
dari objek DAO ini metode insert mahasiswa. Dan juga kita override update data mahasiswa, delete data mahasiswa, cari data. Nah, ini untuk kelas mahasiswa. Dan untuk kelas nilai, yaitu di Windows selanjutnya yang nanti akan dijelaskan setelah ini atau berikut-berikutnya. Nah, kelas nilai ini jadi mengembalikan atau mengoverride semua data dari kelas induknya, yaitu data mahasiswa. Jadi semua yang kita akan override di kelas ini yaitu get data nilai, insert nilai, update nilai, dan delete nilai. Nah, inheritance ini sangat penting terutama untuk yang di bagian factory, agar dengan tipe data mahasiswa ini kita bisa menginstantiate atau membuat objek baru dari entah kelas nilai atau kelas mahasiswa. Nah, hal tersebut nanti akan dijelaskan berikutnya. Jadi di data mahasiswa, misalnya data mahasiswa objek bisa di new dari kelas nilai ataupun kelas mahasiswa. Seperti itu. Semuanya di override sesuai kebutuhan, karena di sini kita menggunakannya itu virtual, jadi tidak perlu, misalnya kalau kelas metode ini kita tidak implementasikan dalam kelas mahasiswa atau kelas nilai, itu tidak apa-apa. Sedangkan jika metodenya itu interface atau abstrak, itu mau tidak mau di semua kelas harus diimplementasikan metode get data mahasiswa seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penjelasannya kurang lancar. Terima kasih. Selanjutnya akan ke teman saya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria, Stambuk FD51 20009. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas besar desain pattern singleton, yang dimana di sini pembahasan selanjutnya itu mengenai DLL yang telah kami buat. Nah, DLL di sini yang telah kami buat itu berupa tampilan yang telah kami susun yang berdasarkan tugas-tugas sebelumnya. Di mana untuk mengumpulkan DLL yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya itu seperti cara yang dijelaskan pada tugas sebelumnya, itu kita harus import DLL-nya melalui properties seperti ini. Kita bisa add new reference di sini, kemudian add project reference seperti itu. Nah, baru kita tinggal browse, cari DLL yang kita mau import seperti itu. Karena di sini sudah terimport, jadi tinggal kita gunakan seperti itu. Nah, di sini seperti pada tugas sebelumnya juga, di mana ada terbagi menjadi dua kelas induk kelas yang utama, yang dimana ada mata kuliah dan juga nilai. Nah, di mana pada kelas mata kuliah itu mengget data dari field kode MK, nama MK, dan persen. Nah, yang kedua itu ada kelas nilai. Nah, kelas nilai itu berisi berupa NIM, kode MK, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, seperti tugas sebelumnya juga. Nah, di mana di sini ada public partial class. Nah, public partial class DLL ini kita merujuk ke untuk factory singletonnya, yang dimana di sini ada data 2 untuk mendapatkan objek data 2-nya, dan serta dataset untuk itunya, data DAO factory singletonnya seperti itu. Nah, kemudian di sini penginisialisasian nilai. Nah, di mana untuk membuat fungsi nilai baru dan juga mata kuliah. Nah, di mana di situ public DLL-nya itu diinisialisasikan komponennya. Kemudian juga untuk init nilai stambuknya, STB itu stambuk seperti itu, baru di test konten sama dengan stambuk STB seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada private void init nilai, yang dimana itu untuk melakukan pengecekan ketika singletonnya itu berhasil. Nah, dimana untuk data set value-nya itu kita tetapkan satu itu sebenarnya angka random saja, yang dimana ketika kita melakukan, misalkan kita memasukkan data set itu pertama, jadi yang akan muncul itu nanti saat pengecekan itu 171, di set itu 171. Nah, kemudian untuk data 2 itu di set
untuk 2425 di situ di set menjadi 2425 isinya. Sebenarnya ini bisa kita ubah bisa apapun itu, sembarang mau mau string atau integer seperti itu. Kemudian di sini data mahasiswa, data type. Nah, data type ini berupa inisialisasi dari mahasiswa nilai dari DAO mahasiswa nilai dari DAO. Nilai MHS DAO nilai di paling bawah. Ini kan kelas mahasiswa, berarti dia mengambil dari sini kelas nilai data mahasiswanya, rujuk untuk data type-nya seperti itu. Jadi di sini dia melakukan fungsi berupa get data, kemudian nilai kan di sini grid nilai, data konteks, data type, get data nilai, dan juga dengan parameter STB atau stambuk seperti itu untuk berdasarkan stambuknya yang ingin kita dapatkan. Di sini ada private void get data, mendapatkan datanya berupa kode MK, nama MK-nya, siapa dosennya, nilai tugasnya berapa, UTS UAS-nya berapa, dan serta NIM-nya. Di sini NIM-nya itu diubah test konten itu menjadi toString atau menjadi string seperti itu. Nah, kemudian juga ada reset data sama seperti sebelumnya untuk menghilangkan isi-isi dari field-nya, dan ada button click. Di sini button click ini di sini untuk menambah datanya. Nah, di mana menambah datanya itu berdasarkan data type dari mahasiswa nilai ya, yang kita sudah atur di DLL yang telah kita buat sebelumnya di sini. Ini nih. Dia nilai. Nah, di sini insert nilai. Nah, ini yang dipanggil nanti untuk dia memasukkan nilai-nilai yang ada di NIM, kode MK, dosen, nilai tugas, dan lain-lain seperti itu. Jadi di situ dia akan mengembalikan nilai DAO insert grade-nya seperti itu. Ada NIM, kode MK, dosen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian seperti itu. Dan lanjut lagi di pembahasan selanjutnya itu. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya ada kondisi di mana jika datanya sudah ada, dia akan muncul message box ini seperti ini, data sudah ada, dan jika berhasil disimpan, dia akan masukkan data seperti ini. Nah, lalu private void nilai double click. Nah, ini untuk data grid-nya. Data grid-nya itu ketika row yang kita klik itu akan merujuk ke kode MK, dosen, nama MK, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Nah, dia akan dimasukkan kembali ke field text box yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya ada button klik 1. Nah, di sini dia merujuk ke data type, dataset mahasiswa nilai. Nah, seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Dan juga dia mengambil fungsi update nilai. Nah, update nilai ini ada di sama seperti sebelum di sini. Ada di sini. Ini update nilai. Nah, ini public average bulan. Ini update nilai. Dia mengambil fungsi yang ada di kelas nilai yang merujuk pada kelas input data mahasiswa seperti itu. Jadi selanjutnya itu button klik button klik 2. Dia akan di enable true kalau dia ingin diupdate seperti itu. Lanjut public void button klik 3. Nah, button klik 3 ini untuk mendelete nilai seperti itu. Jadi dia tinggal mengambil data type-nya itu dari kelas mahasiswa nilai yang di sebelah. Jadi yang dari DLL-nya, dan juga tinggal kita panggil data type-nya itu berupa delete nilai dengan parameter nilai NIM dengan nilai kode MK. Nah, kemudian di init nilai dengan parameter nilai NIM seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan DLL-nya itu mungkin cukup dari saya. Selanjutnya yang membahas mengenai main window atau halaman utamanya itu akan dijelaskan oleh teman saya mengenai CS-nya. Sekian dan terima kasih. Ya, Valiasya, Stambuk F551 20028. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari proyek yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi yang pertama kita melakukan sedikit perubahan di bagian main window untuk melakukan pembuatan DAO Factory Singleton. Jadi yang pertama ada sedikit perubahan di bagian public party listment window yang isinya main window itu. Jadi yang pertama kita membuat beberapa public. Pertama ada public string STB,
di mana fungsinya untuk membuat variabel bernama stb yang tipe datanya itu berupa string dan bisa diakses oleh kelas-kelas yang ada di dalam public partial class menu ini sendiri. Kemudian yang kedua, kita membuat ada factory singleton yang dibuat dalam variabel dataset yang isinya the factory ini sendiri agar bisa mendapatkan objek dari the factory singleton. Kemudian kita membuat yang ketiga, membuat variabel mahasiswa untuk mendapatkan data dari mahasiswa yang sebelumnya ada di bagian data mahasiswa DAO, yang bagian kelas mahasiswa yang isinya data mahasiswa. Kemudian yang kedua ada public main window. Pada public main window dibuat dua kondisi. Yang pertama inisialisasi komponen, kemudian init data TB. Setelah membuat public main window, dibuat lagi secara khusus untuk init data TB, maksudnya inisialisasi data tabel. Jadi dia dibuat dalam bentuk public void init data TB. Yang pertama membuat data mahasiswa dengan data type, yaitu dataset yang diambil dari tabel mahasiswa yang ada di data mahasiswa DAO. Yang bagian sini get data mahasiswa. Kemudian yang kedua memperoleh data grid dengan data konten yang berupa data type dari get data mahasiswa (MHS) yang ada di sini, public override dataset. Setelah membuat init data, karena ini merupakan lanjutan dari project 3 sebelumnya, jadi ini hanya menjelaskan beberapa perubahan atau penambahan dari proyek sebelumnya. Beberapa yang diubah itu ada juga private void show nilai. Jadi yang pertama kita membuat data raw view dengan membuat variabel dengan nama drf, kemudian isinya itu data raw view yang berupa data grid yang bisa memilih selected item. Kemudian STB ini maksudnya stambuk yang isinya drf nim string. Jadi STB mengandung nilai nim yang dikonversikan menjadi string. Kemudian DLL. Jadi DLL ini membuat nilai dalam variabel baru berupa STB. Kemudian menampilkan nilai dengan fungsi show. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akmal B. Paloloang, stambuk F551 20.019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan program dari kelompok kami yang telah kami buat, yang dimana ini merupakan adalah tahap demonya. Jadi langsung saja kita jalankan aplikasinya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita akan masuk ke halaman awal, yang mana di sini adalah halaman pembuka. Jadi kita akan masuk dengan menekan tombol daftar. Kemudian di sini kita akan beralih ke halaman yang selanjutnya atau ke window yang selanjutnya, yang dimana di sini merupakan pendataan mahasiswa, yang dimana di sini merupakan data diri dari mahasiswa. Kita akan mengetes validasi-validasi yang ada di program ini. Jadi kita akan tes jika di sini inputannya masih kosong, kita akan coba tekan tombol tambah. Kita bisa lihat di sini akan muncul pesan atau umpan balik. Di sini pesannya harap lengkapi data Anda. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa jika di sini terdapat text box-nya belum terisi, inputannya masih kosong. Jadi kalau kita menekan tombol tambah, datanya itu tidak akan masuk dan dia akan menampilkan pesan warning yang dimana di sini harap lengkapi data Anda. Jadi data-datanya di sini harus kita isi terlebih dahulu. Di sini kita beri nama misal di sini Valdiansyah. Dengan NIM F55120.028.
Kemudian dengan kelas A angkatan 2020, prodinya Sistem Informasi, kemudian golongan sekolah asal SMA 5 Palu, golongan UKT, misal sini golongan UKT-nya 2, alamat Jalan Merpati, dengan IPK terakhir, misal di sini 4, dengan agama Islam. Kemudian dengan jenis kelamin di sini laki-laki, dengan status mahasiswa kita set jadi tidak aktif, misal. Kemudian tahunnya misal sini tahun 2022 dengan bulan Juli tanggal 17, dengan nama ayah Sumanto, nama ibu Dewi. Jadi di sini kita akan tekan tombol tambah. Nah, di sini akan muncul pesan data berhasil disimpan. Jadi ini merupakan validasinya bahwa data yang telah kita masukkan tadi akan masuk ke dalam database dan akan ditampilkan ke dalam data grid-nya. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini dalam data grid Valdiansyah dengan stambuk F51200028 telah masuk datanya. Seperti itu. Misal di sini kita akan coba update. Misal di sini kita akan update di sini. Misal dia sekolahnya, misal di sini SMK 3 Palu, misal. Kemudian misal jalannya di sini dia dari Tondo, Jalan Tondo. Kita akan coba tombol update. Dia akan menampilkan pesan data berhasil diupdate. Kita bisa lihat dengan SMK 3 Palu sekolah asalnya telah berubah, kemudian dengan alamatnya telah berubah. Kita akan coba hapus datanya. Akan muncul pesan sama pesan validasi di sini, hapus data ini. Jadi di sini ada konfirmasi ingin menghapus datanya atau tidak. Jika tekan no, maka data tidak akan terhapus. Jika tekan yes, maka datanya akan terhapus. Seperti itu. Nah, misal di sini datanya, jika di sini terdapat dalam inputan text box-nya, di sini terdapat telah terisi, misal di sini kita akan coba kosongkan, jadi kita akan coba tekan tombol reset, maka datanya akan terhapus. Seperti itu. Lanjut ke pengisian yang selanjutnya. Di sini Meriska. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat data, terdapat pesan, maksud saya terdapat pesan di sini dataset sama dengan jumlah sama dengan 1 dengan nilai 171. Kemudian kita oke, data 2 sama dengan jumlah sama dengan 1 sama dengan nilainya itu, nilai objeknya itu 2425. Kemudian oke lagi, kita bisa lihat sini dataset sama dengan jumlah sama dengan 1 dengan nilai 2425. Jadi ini merupakan pengetesan desain yang kami gunakan dalam program kami. Jadi ini merupakan pengetesan untuk mengetes bahwa program yang telah kami buat itu telah benar menerapkan konsep atau prinsip dari desain pattern singleton. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini, misal di sini kita ulang, kita bisa lihat sini pesan yang pertama, dataset sama dengan jumlah sama dengan 1 dengan nilai 171. Artinya objek pertama dengan nilai 171. Kemudian data 2 sama dengan jumlah sama dengan 1 dengan nilai 2425. Data 2 telah masuk ke dalam dengan objek nilainya itu 2425. Nah, kemudian di sini dataset sama dengan jumlah sama dengan 1 dengan nilai 2425. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dataset yang awalnya nilainya itu, nilai objeknya itu 171, kemudian ditambahkan dengan data 2 dengan nilai objeknya itu adalah 2425. Kemudian jika kita ingin menampilkan dataset lagi yang dimana itu data sebelumnya, dia akan nilainya itu, nilai objeknya itu tetap 2425. Karena kenapa? Ini menerapkan konsep dari singleton itu sendiri, yang dimana dia akan menampilkan data yang telah, maksud saya data yang paling terakhir kami tambahkan, yang telah, maksudnya data yang terakhir ditambahkan, seperti itu. Jadi di sini kita akan masuk ke halamannya selanjutnya, yang dimana di sini merupakan untuk pengisian nilai dari mahasiswa. Jadi mana di situ adalah kita tadi ingin mengisi nilai dari Meriska dengan stambuk 034. Kita bisa lihat di sini dengan stambuk F551200034. Jadi di sini kita akan tes validasinya. Kita akan coba tekan tombol tambah.
kita bisa lihat sini ada pesan validasi juga, harap lengkapi data Anda. Jadi tidak boleh ada inputan data atau text box yang kosong jika kita menekan tombol tambahnya. Jadi kita harus isi di sini. Misal di sini dengan kode MK misal 551 5501 misal 5501. Kemudian dengan mata kuliah misal di sini struktur data. Dengan dosen yang pengampunya misal di sini kita Pak Rizka Ardiansyah. Dengan tugas misal di sini 80, kemudian 80. Kita coba tekan tombol tambah. Nah, kita bisa lihat sini muncul pesan seperti tadi, di mana ini merupakan pengecekan apakah program yang telah kami buat ini telah menerapkan konsep dari singleton itu sendiri. Kita tekan oke. Kita bisa lihat akan muncul pesan data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat kode MK-nya 5501, struktur data Rizka Ardiansyah dengan dosen pengampunya Bapak Rizka di sini, kemudian nilai tugas 80, UTS 80, dan nilai UAS 80. Nah, kita akan coba update datanya. Misal di sini kita update nilainya, misal di sini nilainya jadi 75. Nilai tugasnya misal di sini jadi tugasnya jadi 90, kemudian nilai UASnya misal 100. Kita bisa lihat sini tombol tambahnya di disable karena di sini kita akan melakukan update data. Kita tekan tombol update. Seperti tadi muncul pesan untuk pengecekan singletonnya. Nah, di sini kita bisa lihat akan muncul pesan data berhasil diubah. Kemudian kita akan coba di sini tes untuk mendelete datanya. Nah, akan muncul informasi di sini hapus data ini. Jadi di sini merupakan konfirmasi ingin menghapus pesan atau tidak. Jika no, berarti artinya tidak. Jika kita delete, kemudian kita hapus yes, maka dia akan menghapus datanya. Itu. Kemudian untuk tombol yang terakhir, itu misal kita kode, misal kita isi sembarang saja seperti ini. Nah, kita ingin mengosongkan field, maksud saya mengosongkan text box dari halaman ini, kita akan menekan tombol reset. Nah, kita bisa lihat di sini datanya akan terreset seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizka Ardiansyah, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah API, Application Programming Interface. Jadi di sini kami telah membuat tugas besar ini dengan berhasil seperti itu. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.